Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'a huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan khairu tahiyatin fil alam. Tahiyya ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama bertafakuh fiddin, bisa sama-sama belajar kembali tentang agama kita ini, bisa sama-sama mencari iman kita ini. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi hingga detik ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah belajar tentang iman dan sebab terbesar hati kita kotor. Iman itu bagaikan oksigen dalam kehidupan kita. Kita nggak ada iman, nggak bisa hidup, mati. Kita nggak ada iman, maka hati kita akan selalu goncang, akan selalu hilang arah. Karena iman yang manage segalanya, iman yang manage hati kita, dan hati adalah sumber dari segalanya. Terkadang hidup yang indah ini terasa sempit, terasa sulit. Karena apa? Karena hati kitanya yang salah, karena hati kitanya yang rusak, sehingga kita nggak bisa melihat semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang tertuju dalam mata kita, yang ada di pikiran kita hanyalah keluh kesah, karena hati kitanya yang salah, hati kitanya yang rusak. Maka perlu bagi kita untuk terus menjaga hati kita ini, untuk membersihkan hati kita ini. Hati adalah sumber dari segalanya, adalah sumber dari jasad kita. Dan hati bisa sehat, bisa sakit, bahkan bisa mati, seperti yang dijelaskan dalam Tiwul Qulub. Akal itu hanya menerima informasi, memilah-milih informasi, ini baik atau tidak, ini benar atau tidak, menjadikan itu mindset bagi diri kita. Tapi pada akhirnya hati yang menentukan kita menerima kebenaran itu atau menolaknya, itu hati yang menentukan. Sudah banyak contohnya dalam Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar. Ya, di situ proses dia memilah-milih ini benar atau tidak, ini baik atau tidak. Pada akhirnya hati dia menolak, summa adbar wastakbar. Antara pikiran, antara akal dan keyakinan akidah itu ada perbedaan yang sangat jauh. Walaupun secara lahiriah, secara sepintas itu terlihat sama. Pemikiran atau akal itu hanya akan membawakan kita informasi, pengetahuan. Sedangkan keyakinan, akidah, iman itu memberikan kita sesuatu yang lebih. Apa yang dibawakan oleh keimanan, akidah, itu menghujam ke dalam hati, membekas ke dalam jiwa, membuat kita semangat, memberikan kita kekuatan. Itu keimanan, itu akidah, itu kepercayaan. Dan tiada diragukan lagi bahwa ketenangan kehidupan adalah kunci dari kebahagiaan. Ketenangan jiwa itu adalah kunci dari kebahagiaan hidup. Bukan dari kemasyhuran, bukan dari ketenaran, bukan dari kekayaan, kecerdasan, dan kebandaran duniawi yang lainnya, bukan. Dan cara mendapatkan ketenangan kejiwaan tiada bisa dipungkiri lagi, gak bisa ditolak lagi.
buat mendapatkan ketenangan kejiwaan itu dengan cara iman. Dengan iman kita lihat umat-umat terdahulu, mereka lebih kuat dari kita. Mereka mengukir gunung untuk jadikan rumah. Kalau menurut kita umat zaman sekarang itu bagaimana caranya gunung diukir pakai tangan buat dijadi rumah? Gak masuk akal. Itu ada suatu keajaiban yang wow gitu. Tapi dengan semua kelebihan mereka, apakah membawakan ketenangan? Tidak. Justru tanpa dibarengi dengan iman, semua kelebihan mereka, kekuatan, kekayaan, kepintaran membawakan mereka malah petaka. Kehidupan ini telah mengajarkan kepada kita, udah menjadi rahasia yang umum ya. Ada banyak orang-orang yang justru dilingkungi oleh kekayaan, kemewahan, segala keduniawian, tapi justru hati mereka masih kosong. Mereka masih mencari ketenangan jiwa, sehingga mereka mencari ketenangan jiwa pada jalan yang salah, karena mereka nggak menemukannya di dalam segala apa yang mereka miliki. Padahal mereka memiliki segalanya dari keduniawian. Maka iman ini adalah kunci dari ketenangan jiwa, dan sebab kenapa orang beriman memiliki ketenangan jiwa, sebab utamanya karena manusia kembali lagi ke fitrahnya. Apa itu fitrahnya? Mereka tahu bahwa manusia itu akan selalu lapar, tapi mereka yakin bahwa Allah sang pemberi rezeki. Mereka tahu manusia itu akan merasa selalu takut, tapi mereka tahu bahwa Allah yang maha mengamankan, yang maha memberi ketenangan. Mereka tahu manusia itu akan selalu merasa kurang, tapi mereka yakin bahwa Allah yang maha kuasa itu sang maha mencukupkan. Mereka kembali lagi ke fitrahnya, kembali lagi kepada apa yang Allah inginkan ketika menciptakan manusia. Ketenangan jiwa adalah sebuah anugerah dari langit, hembusan dari langit kepada para penduduk bumi yang beriman, agar mereka menjadi tenang ketika orang lain keluh kesah, goncang, ketika orang lain sempang siur, menjerit-jerit, nangis karena menggantungkan diri pada selain Allah. Orang yang beriman itu tenang, kalem, enjoy. Bukan berarti mereka gak mengalami kesulitan. Mereka sama halnya seperti manusia lainnya, sama-sama diuji Allah, sama-sama mendapatkan kesulitan. Tapi apa yang membuat mereka berlapang dada? Itu keimanan, karena hati mereka bergantung pada Allah. Kebanyakan orang yang mengalami keluh kesah dalam kehidupannya karena mereka menggantungkan diri pada selain Allah, terlalu berfanatik pada dunia, terlalu menggantungkan diri pada selain Allah. Ketika dunia meninggalkan mereka, mereka putus asa, hilang arah, seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya. Itu karena mereka terlalu menggantungkan diri pada dunia. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati kita agar terus bisa membersihkan hati kita, mentajdi dunia lagi? Bagaimana caranya? Salah satu cara terbaiknya adalah dengan menangis karena Allah. Dalam kitab At-Tibyan dijelaskan, di sana Nabi berkata, ya, ada kutipan hadis dari hadis riwayat Ibnu Majah di kitab At-Tibyan. Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran dan menangislah. Kalau kita nggak bisa menangis, fatabakau, mencobalah, berusahalah untuk menangis, berpura-pura menangis karena mencoba untuk menangis. Fatabakau. Kenapa di situ sampai Nabi menyuruh untuk fatabakau, untuk menangis, berusaha untuk menangis?
dalam membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Karena menangis itu adalah sifat dari orang-orang arif, adalah tanda-tanda dari kesolehan seseorang. Ketika kita bisa menangis karena Allah, bahkan untuk menyesali dosa kita sendiri, kita sudah berada di tingkatan tertinggi dari keimanan. Iya, ketika kita menangis karena Allah, itu dengan kata lain, kita beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka Allah bisa melihat kita. Allah melihat kita. Setingkatan ihsan. Itu kalau kita bisa menangis karena Allah, walaupun dengan pertaubatan, penyesalan semua dosa-dosa yang kemarin, itu benar-benar ngecat hati kita banget. Dan bahkan kenapa Allah menyuruh untuk menangis dalam membaca Al-Quran, dalam beribadah? Karena untuk tadabur, terutama dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, kisah-kisah umat terdahulu, kisah perjuangan sang Nabi. Dalam beberapa segi pasti bakal ada hal serupa yang kita alami dengan apa yang mereka alami. Dalam Al-Quran dikatakan, di surat Al-Kahfi itu, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Udah ada semua role modelnya bagi kita umat terbelakang ini. Udah ada role modelnya di Al-Quran, dari contoh-contoh umat-umat terdahulu. Bahkan dari kisah kehidupan sang Nabi dan para sahabat, itu dalam beberapa sisi ada hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Maka menangis karena Allah itu benar-benar ngecat hati kita. Dalam kitab Al-Buka min khasyatillah, itu menangis itu ada 7 macam. Karena bahagia, karena sedih, karena pura-pura, karena ria, karena sakit atau sengsara, dan karena syukur terakhir karena takut pada Allah. Tapi dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa menangis itu ada 12, ada klasifikasinya doang ya. Dan yang paling utama adalah menangis karena Allah. Sebanyak apapun air di lautan, itu belum bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Tapi setetes air mata karena ketakutan kita pada Allah, bahkan karena menyesali semua dosa-dosa kita, itu bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Bisa menyelamatkan kita dari sebegitu mengerikannya api neraka. Jangan takut untuk bertaubat kepada Allah. Jangan takut jangan merasa kita terlalu kotor sehingga kita nggak pantas untuk kembali pada Allah. Jangan. Apa kata Allah? Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya berputus asa pada Allah itu, dari rahmat Allah itu, hanya orang-orang yang kafir. Kita tahu iblis, kita tahu persis iblis biang kerok. Tapi sedurhaka-durhakanya iblis itu masih mengakui Allah itu Tuhan. Dan sedurhaka-durhakanya iblis, Allah masih menjamin rezekinya. Terus ada lagi yang lebih parah, ateis. Padahal dia manusia biasa, tapi dia sombong, gak mau mengakui adanya Tuhan. Tapi apakah Allah langsung mengazabnya? Enggak. Allah jamin rezekinya, Allah usahakan tobatnya. Ada lagi yang lebih parah, Fir'aun. Sedurhaka-durhakanya iblis masih mengakui Allah. Ini Fir'aun mengaku Tuhan. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah kirimkan 2 nabi untuk mengupayakan tobatnya Fir'aun. Nah, kita nggak separah Fir'aun, nggak sedurhaka iblis. Masa sih Allah nggak bakal terima tobat kita? Kita nggak separah Fir'aun, nggak separah iblis, nggak sedurhaka iblis. Tapi
Allah aja masih sayang pada mereka, masih menjaminkan mereka rezeki, masih memberikan kehidupan, masih diupayakan taubatnya. Lah bagaimana sama kita yang nggak segitu parahnya? Ya dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, kamu sekalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapus dosa-dosa kamu, maafkan dosa-dosa kamu. Nah, maka di sini ada penjelasan bagi kita, ketika Allah mencintai kita, hal yang pertama dilakukan Allah untuk kita adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita berhijrah, tapi ternyata di awal kehijrahan kita itu ternyata sulit banget, masa-masanya lebih sulit dari biasanya. Itu adalah proses bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bukan cuma orang-orang yang berdosa, yang tukang maksiat, yang disuruh Allah untuk taubat, bahkan orang bertakwa juga disuruh taubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa aja disuruh minta ampunan untuk berlomba-lomba. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian kepada magfirah min rabbikum, pada ampunan dari Tuhanmu. Apa yang Allah janjikan di sini? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, jannah, surga. Tobat kita, magfirah Allah yang kita harapkan, yang kita lomba-lombakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Balasannya itu surga. Padahal kita yang salah, tapi Allah balas dengan jannah. Lalu apa kelanjutan ayat ini? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa yang melakukan kezoliman atas dirinya sendiri, bermaksiat itu menzolimi diri kita sendiri ya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Orang yang bertakwa dan orang yang tukang maksiat sama Allah sama-sama. Ayo carilah, bersegeralah kepada magfiratin min rabbikum. Allah sangat mencintai amalan ini, sangat mencintai. Menangis karena Allah itu menandakan kita menjadi manusia yang terhubung ke langit. Jasad melekat di bumi, tapi hati terpaut pada Allah yang di atas, Allah yang Maha Kuasa. Di bawahnya bumi, di atasnya Allah, menjadi manusia yang terhubung ke langit. Orientasi kita bukanlah dunia, orientasi kita adalah akhirat. Apa yang diajarkan Nabi kita, bahwa dunia ini hanya tempat transit. Setelah dunia ini pun masih banyak tempat transit. Perjalanan masih jauh, surga masih jauh. Maka ambillah dari dunia ini secukupnya. Syukron, lastu biahsana minkum, walastu bi khairin minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.